Suatu hari, Lisa, seorang wanita tajir, datang ke bengkel dan meminta untuk memperbaiki mobilnya. Dia mengaku menabrak seekor anjing. Makoto mendekatinya dan mencoba merayu, tetapi wanita itu menolaknya. Makoto sadar bahwa dia harus menjadi kaya raya untuk mendapatkan Lisa. Mari kita mulai alur cerita film The Master Plan. Hari pertama seorang siswa baru bernama Yocheng datang di sekolah barunya. Sebelumnya ia sering dibully di sekolah lamanya, dan karena itu, dia merasa takut. Ketika guru memintanya untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman barunya, Yocheng enggan memperkenalkan diri. Salah satu siswa bernama Makoto menjahilinya. Dia menyuruh membuka kaleng soda yang diberikan kepadanya. Waktu Yocheng membukanya, minuman tersebut tumpah dan membasahi sang guru. Akibat kejadian itu, Makoto dipanggil ke ruang guru, dan para guru sudah tahu betul bahwa Makoto sering menjahili teman-temannya di sekolah. Mereka meminta Makoto mengeluarkan semua mainannya dari dalam tas. Sementara itu, Yocheng menunggu di luar, karena dia juga terkena dampak dari kejadian itu. Sambil menunggu Makoto, Yocheng mengenal sahabat Makoto yang bernama Kida. Ia diberitahu bahwa Makoto adalah seorang yatim piatu. Kida mengatakan bahwa dia berteman dengan Makoto karena dia juga seorang yatim piatu. Bertahun-tahun kemudian, Makoto, Kida, dan Yocheng memasuki sekolah menengah pertama. Suatu saat, Makoto ingin membelikan Kida minuman. Tetapi ketika Kida membuka kalengnya, isinya menyembur keluar. Ternyata, Makoto sedang mengerjainya. Meskipun sering dijahili, Kida cuma tertawa. Suatu hari, Makoto bertanya kepada Yocheng tentang hal yang membuatnya takut. Yocheng mengatakan bahwa hal yang paling membuatnya takut adalah tidak dianggap. Saat di sekolah dasar, ia sering dibully. Perlakuan ini membuat Yocheng sedih. Ia hanya ingin dihargai oleh teman-temannya dan tidak ingin diabaikan. Setelah mendengar cerita Yocheng, Makoto mengajak Yocheng bertemu dengan teman-teman lamanya yang dulu sering membulinya. Dan setelah bertemu dengan mereka, Makoto langsung menghajar dan meminta mereka untuk meminta maaf kepada Yocheng. Tetapi mereka menolak untuk meminta maaf. Tiba-tiba, Makoto meminta maaf kepada mereka terlebih dahulu, tetapi itu hanya leluconnya saja. Kemudian mereka pun melarikan diri. Makoto menjelaskan kepada Yocheng bahwa lelucon tersebut akan mengingatkan mereka pada dirinya. Saat ini, mereka sudah SMA. Persahabatan mereka masih tetap kuat seperti sebelumnya. Saat nongkrong bersama, Yocheng membeli makanan favoritnya dan minta yang lain mencobanya. Tiba-tiba, Makoto memberitahu mereka bahwa dia harus pergi karena harus kembali ke kelas. Kida bertanya kepada Yocheng apa yang ingin ia lakukan setelah lulus nanti. Yocheng bilang dia ingin menjadi seorang aktris karena dia sangat suka menonton film. Tetapi ketika Yocheng bertanya balik apa yang ingin dilakukan Kida, dia menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Yocheng dengan bercanda menyuruhnya untuk menjadi seorang pembunuh saja. Mereka bertiga selalu menghabiskan waktu bersama sepulang sekolah. Yocheng memberitahu Kida dan Makoto bahwa dia sangat ingin melihat kembang api selama musim dingin. Makoto janji untuk membuat kembang api seperti yang diinginkan Yocheng. Sambil berjalan menyusuri pantai, mereka juga mengungkapkan pasti sangat sedih jika mereka semua berpisah karena persahabatan mereka sangat kuat. Untuk mengabadikan momen tersebut, Yocheng meminta Kida dan Makoto untuk berfoto bersama. Ketika mereka lulus dari sekolah, Kida mengajak Yocheng berjalan-jalan. Saat hendak menyeberang jalan, Kida mengungkapkan perasaannya kepada Yocheng. Yocheng terkejut dan terdiam. Setelah keheningan singkat itu, Yocheng mengungkapkan bahwa dia juga menyukai Kida. Tetapi itu terlambat, karena sebelumnya, Makoto telah menyatakan cintanya kepadanya, dan dia menerimanya. Setelah Makoto lulus sekolah, ia bekerja di sebuah bengkel mobil. Seperti biasa mereka berdua selalu saja bercanda. Kelakuan mereka tidak pernah berubah semenjak dari sekolah dasar. Suatu hari, ketika Yocheng dan Makoto hendak menyeberang jalan, Yocheng segera menghentikan Makoto. Dengan marah, dia menyuruhnya untuk menggunakan tanda penyeberangan, karena jika tidak, itu akan berbahaya. Pada malam Natal, Makoto bertemu dengan Kida di bengkel dan mengatakan kepada Kida
bahwa ia ingin beri kejutan untuk Yoichi. Ia menyebutnya sebagai operasi lamaran. Makoto ingin memberikan sebuah atraksi kembang api. Atraksi kembang api sebagai kejutan untuk Yoichi dan kemudian melamarnya. Dia sudah menyiapkan sebuah cincin untuknya. Makoto meminta Kida mengenakan kostum Sinterklas untuk rencana tersebut. Malamnya, Kida dan Makoto sibuk mempersiapkan kembang api. Makoto tidak sabar menunggu Yoichi datang. Namun, karena Yoichi belum juga datang, Makoto akhirnya memutuskan untuk menjemputnya. Kida yang masih menunggu, akhirnya muak menunggu dan akhirnya memutuskan untuk menyusul dengan Makoto. Kida berteriak memanggil Makoto yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan. Setelah mendekatinya, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Makoto sedang menangis. Sambil melihat tubuh Yoichi yang sudah tidak bernyawa tergeletak di tengah jalan. Ia masih memegang cincin, dan Makoto tidak bisa berkata apa-apa dan mendekati Yoichi. Kemudian menyimpan pecahan kaca lampu mobil yang menabrak Yoichi malam itu. Hatinya hancur melihat kekasihnya meninggal di depannya. Sejak kematian Yoichi, Makoto kehilangan seluruh tujuan hidupnya. Dia kehilangan semangat untuk bekerja. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke bengkel, membawa sebuah mobil sport. Wanita itu segera meminta mekanik untuk memperbaiki mobilnya. Saat itu Kida yang menanganinya dan mengecek. Ia segera menelepon bos mereka. Sementara itu, Makoto segera menghampiri mobil tersebut. Makoto benar-benar memperhatikan dan mengamati kerusakan mobil dengan saksama. Dia melihat lampu depan yang pecah dan mengambil pecahan kaca yang dia pungut pada malam Yoichi terbunuh. Ia mencoba memasukkannya ke dalam pecahan kaca dan ternyata sangat pas. Dia sangat terkejut. Ia terdiam sambil memandangi wajah wanita itu. Makoto bertanya kepada wanita itu, apa yang menyebabkan kerusakan tersebut? Wanita tersebut menjawab bahwa dia menabrak seekor anjing. Mengetahui bahwa kejadian itu telah terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Ia penasaran dan bertanya tentang kondisi anjing tersebut setelah ditabrak. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, wanita itu menjawab bahwa mungkin anjing itu sudah mati. Makoto menatap wanita itu dengan marah. Ia berdiri dan mendekati wanita itu yang sedang menunggu taksinya. Dia mengajaknya untuk makan malam bersama. Wanita itu menolak dengan menilai penampilan Makoto dari atas ke bawah dengan sombong. Ia mengejar dan menarik perhatian wanita itu dengan melakukan trik sulap. Dia mengambil sekuntum mawar renta dari mana, dan ia meminta wanita itu untuk memegangnya sementara dia menarik seutas tali dari tangannya. Wanita itu berpikir itu hal bodoh dan mengembalikan bunga-bunga itu kepada Makoto, dan wanita itu pergi. Kida bertanya tentang apa yang dibicarakannya tadi. Makoto mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mendapatkan wanita itu. Fakta bahwa mereka hidup di dunia yang berbeda tidak akan bisa menghentikannya. Tidak lama kemudian Makoto mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menghilang. 2 tahun kemudian, sang bos meminta bantuan Kida untuk mencari Makoto. Setelah ditinggalkan Makoto tidak lama bengkelnya bangkrut. Kida menemukan Makoto tinggal di sebuah apartemen murah. Makoto mengaku telah mengumpulkan uang selama ini untuk membeli sebuah perusahaan anggur senilai 45 juta yen untuk menjadi seseorang yang layak bagi Lisa, sang wanita misterius yang memperbaiki mobilnya di bengkel. Saat itu, dia kemudian meminta Kida untuk membantu rencananya. Rencananya bernama Operasi Lamaran. Nama yang sama dengan yang ia rencanakan untuk Yoichi. Rencana pernyataan cintanya pada Lisa, Makoto meminta Kida untuk membuatkan identitas palsu. Di sisi lain, Makoto menjalani kehidupan yang keras untuk mendapatkan banyak uang. Dia bekerja sebagai seorang bandar sebuah kasino. Meskipun pekerjaannya berbahaya, Makoto sangat profesional dalam pekerjaannya. Ketika Makoto kembali ke apartemennya, dia menonton Lisa di TV. Ternyata dia adalah seorang model. Makoto terus mengagumi kecantikannya dan mencoba mendekatinya. Kida datang memberikan kartu identitas baru kepada Makoto sebagai bagian dari operasi lamaran. Itu akan membantu Makoto untuk mendekati Lisa tanpa rasa curiga. Keesokan harinya, Makoto menemui seorang pemilik sebuah perusahaan anggur di rumah sakit.
dia membawa 45 juta yen dan mengambil alih perusahaan tersebut. Setelah itu, Makoto menjadi pemilik perusahaan, dan dengan identitas baru, Makoto memulai kehidupan barunya sebagai pemilik perusahaan Win dan mencapai kehidupan yang setara dengan Lisa. Suatu hari Kida datang mengunjungi apartemen Makoto dan sangat terkesan dengan tempat baru. Ia sekarang sebagai pemilik perusahaan Win. Di sana, Makoto mengundang Kida untuk minum. Kida bercerita tentang masa lalu mereka dan tentang bengkel yang bangkrut tempat mereka dulu bekerja. Ternyata Makoto sudah mengetahui semua cerita tersebut sejak ia resmi menjadi Crazy Rich dan menjadi orang yang paling berpengaruh di kota itu. Ia diundang ke sebuah pesta. Di sana, dia melihat ayah Lisa dan tentu saja ada juga Lisa yang menghadiri acara tersebut. Mengetahui bahwa Lisa ada di sana, matanya tidak bisa memalingkan pandangannya dari wanita cantik itu. Makoto akhirnya bisa bertemu langsung dengan Lisa lagi. Tetapi ketika Makoto ingin menyapanya, dia melihat Lisa datang bersama pacarnya dan mundur. Setelah mereka pergi, Makoto menelepon dan menyuruh Kida untuk mengancam pacar Lisa. Kida pergi ke tempat pacar Lisa dan langsung mengancamnya. Dia meminta pacar Lisa untuk meninggalkan Lisa. Jika tidak, ia tidak akan ragu untuk menembaknya. Setelah itu, Makoto akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia menghabiskan banyak waktu dengan Lisa, membuatnya jatuh cinta padanya. Suatu hari, Makoto memberitahu Kida tentang tujuannya dari operasi tersebut, yaitu untuk menghidupkan kembali keberadaan Ryochi. Misinya berakhir ketika Makoto memberikan sebuah cincin kepada Lisa, namun Kida masih bingung dengan maksud Makoto. Makoto mengatakan kepadanya bahwa rencana itu tidak ada artinya. Makoto juga meminta bantuan dari Kida, karena operasi ini tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan Kida. Tetapi ketika sedang berbicara dengan Kida, tiba-tiba Lisa muncul untuk menjemput Makoto. Setelah berpikir sejenak, Kida pun pergi dari sana. Keesokan harinya, atasan Kida meminta bantuan Kida untuk memberikan sebuah koper kepada Makoto. Kida mengantarnya ke apartemen Makoto dan memberikan koper tersebut kepada Makoto. Ketika koper itu dibuka, ternyata koper itu berisi bahan peledak. Untuk berterima kasih kepada Kida, Makoto memberinya segelas anggur. Makoto memintanya untuk duduk. Ternyata kursi yang diduduki Kida terpasang sebuah peledak kecil. Kursi itu rusak dan hampir membuat Kida terjatuh. Sambil tertawa karena lelukonnya berhasil, Makoto mengatakan kepada Kida bahwa ia sedang menguji coba remote kontrolnya. Singkat cerita, saat itu adalah malam Natal. Makoto dan Kida bersiap-siap melaksanakan rencana mereka. Kida memakai kostum Sinterklas sesuai dengan permintaan Makoto dan berjalan di antara kerumunan orang banyak. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari Makoto, mengatakan bahwa dia akan memberinya lelucon. Padahal Kida juga sudah menyiapkan lelucon untuknya. Tetapi Makoto tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan segera menjemput Lisa. Rencana mereka berhasil dijalankan. Mereka berhasil membajak seluruh jumbotron di jalan dan membuat acara Natal yang menyiarkan Lisa melalui kamera tersembunyi. Pejalan kaki yang menyaksikan siaran tersebut sangat antusias karena menurut mereka ini adalah live dari Lisa sang model. Makoto sedang berada di kamar hotelnya dan mengobrol dengan Lisa. Dia mengatakan kepada Lisa bahwa pertemuan pertama mereka terjadi 10 tahun yang lalu di sebuah bengkel mobil. Lisa tidak percaya dengan apa yang dikatakan Makoto, tetapi Makoto menjelaskan bahwa selama ini dia telah berbohong tentang identitasnya. Dia adalah seorang mekanik yang dia temui 10 tahun yang lalu. Tetapi Lisa tidak ingat. Untuk mengingatkan Lisa, Makoto menggunakan trik sulap yang sama dengan yang ia lakukan pada Lisa ketika mereka pertama kali bertemu. Ia teringat kembali saat ia bertemu dengan Makoto. Makoto menjelaskan bahwa sejak 10 tahun terakhir ketika mereka pertama kali bertemu, ia bertekad menjadi kaya. Tujuannya adalah untuk bisa mendekati Lisa. Lisa salah paham dan mengira bahwa perjuangan Makoto selama ini adalah untuk mendekatinya dan berbahagia bersamanya. Makoto meminta Lisa untuk menarik tali pada bunga mawar tadi, dan ketika ia melakukannya, terdengar bunyi cincin keluar. Dia mengira cincin itu akan diberikan kepadanya, tetapi ternyata cincin itu untuk Ryochi. Setelah itu,
Makoto memberikan pecahan kaca lampu mobil kepada Lisa dan menjelaskan tentang Yoichi. Dia juga menunjukkan foto Yoichi kepada Lisa, gadis yang ditabrak Lisa dulu. Dia bilang Yoichi adalah anak yang baik, tetapi Lisa mengatakan bahwa itu adalah seekor anjing yang ditabrak. Dan Makoto menjelaskan kepada Lisa bahwa setelah tragedi kecelakaan yang menimpa Yoichi, Makoto segera melaporkannya ke polisi. Dia telah menunggu informasi dari polisi tentang kematian Yoichi, namun tidak ada kabar lagi. Bahkan berita di koran dan televisi pun tidak pernah memberitakan kecelakaan tersebut, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Makoto menyadari bahwa sebagai seorang politisi, ayah Lisa memiliki kekuatan untuk menghapus bukti, sehingga kecelakaan tersebut dibuat seolah-olah tidak pernah terjadi. Akhirnya, Lisa mengakui bahwa dialah yang menabrak Yoichi. Lisa tidak menyadari bahwa banyak orang juga bisa mendengarnya. Makoto yang mendengar pengakuan Lisa sangat marah, lalu mengeluarkan remote control yang sudah ia siapkan sebelumnya. Kida menyadari bahwa Makoto berencana untuk melakukan bom bunuh diri. Kida panik dan segera menelepon Makoto sebelum terlambat. Tetapi sayangnya, Makoto telah menekan tombol. Dan film pun berakhir.